Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Kita semakin mendekati Hari Raya Paskah. Kita berjuang untuk semakin setia dalam merenungkan dan menghayati apa yang menjadi komitmen pribadi kita masing-masing dalam retret agung ini. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah dahulu mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang telah mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus selalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus tahu pasti ia mau sembuh, namun tidak ada orang yang mau menolong. Maka Yesus berjuang untuk menyembuhkan dia seraya berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Maka sembuhlah orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kehadiran Yesus selalu membawa keselamatan bagi setiap orang. Tapi sekali lagi, harus ada perjuangan. Tidak bisa santai-santai. Kita harus berjuang agar Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kemanapun Yesus pergi, pasti ada rahmat, kesembuhan, sukacita, pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, maukah engkau sembuh?
dalam permenungan saya juga, kalau kita mengalami sakit penyakit atau kita jauh dari Tuhan dalam dosa, lalu Tuhan bertanya, maukah engkau bertobat? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau menikmati kebahagiaan di surga? Pasti kita semua akan menjawab, saya mau Tuhan. Maka yang dituntut dari kita adalah niat untuk kembali bertobat, memperbaharui diri kita, tidak tinggal terus dalam kesalahan dan dosa yang sama, tetapi mengambil langkah untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, Yesus selalu hadir saat kita mengalami kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Dia hadir dalam diri setiap orang yang memberikan kita sapaan, yang menolong kita, yang memberi kita senyuman. Itu kehadiran Tuhan yang sungguh luar biasa di balik setiap pengalaman penderitaan yang kita alami. Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita mampu mengubah hidup kita, agar kita juga mampu melihat Dia dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Bantulah setiap kami Tuhan. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami akhir-akhir ini. Semoga Engkau mengutus kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap percaya bahwa Engkau Allah yang akan melakukan mujizat bagi kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.